Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 15 Mei 2021 dengan judul Dalam Pengendalian Diri yang Positif. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada saat ini, saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena begitu besar kasih dan rahmat Tuhan bagi kehidupan kami. Tidak henti-hentinya kami menaikkan ucapan syukur limpah terima kasih karena Tuhan telah jaga pelihara kami sepanjang malam di dalam tidur kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan satu tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan aktivitas pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami akan mempelajari kebenaran firman Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada kami. Ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam buku Yesaya 53 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Mari kita ikuti penjelasannya. Satu kelompok datang tanpa pengendalian diri. Mereka tidak mengekang kemarahan atau lidah mereka. Dan sebagian dari mereka mengatakan diri mereka adalah pengikut Kristus. Tetapi sesungguhnya tidak. Yesus tidak memberikan teladan seperti itu kepada mereka. Sebagian gelisah. Dan kalau mereka mulai kehilangan pengendalian diri dalam perkataan atau roh karena terprovokasi, mereka sama mabuknya seperti amarah seorang pemabuk dengan minuman keras. Mereka keterlaluan dan tidak mudah dibujuk atau diyakinkan. Mereka tidak waras. Untuk sementara ini mereka sepenuhnya dikendalikan oleh iblis. Setiap pertunjukan kemarahan ini melemahkan susunan saraf dan kemampuan moral dan membuatnya sulit mengekang provokasi lain. Dalam keadaan ini hanya ada satu obat pengendalian diri yang positif dalam segala keadaan. Usaha untuk masuk ke dalam tempat yang menyenangkan, di mana diri pribadi tidak akan diganggu. Boleh jadi berhasil untuk sementara waktu, tetapi iblis mengetahui kemana menemukan jiwa-jiwa yang malang ini dan akan menyerbu mereka pada titik-titik lemah mereka berulang-ulang dan berulang-ulang. Mereka akan terus susah selama mereka banyak memikirkan diri pribadi mereka. Tetapi ada pengharapan bagi mereka. Biarlah hidup ini yang dilanda angin ribut pertentangan dan kecemasan dibawa berhubungan dengan Kristus. Dan kemudian diri pribadi tidak lagi menuntut supremasi. Mereka harus merendahkan diri mereka. Mengatakan dengan terus terang, aku telah berbuat salah. Maukah engkau mengampuni aku? Karena Allah telah berfirman bahwa kita harus memadamkan kemarahan kita sebelum matahari terbenam. Inilah satu-satunya cara yang aman menuju kemenangan. Banyak orang merawat kemarahan mereka dan dipenuhi dengan perasaan dendam dan perasaan benci. Lawanlah perasaan-perasaan yang salah ini dan engkau akan mengalami perubahan besar dalam pergaulanmu dengan sesamamu manusia. Bila mana diri berhenti bergumul untuk mencari keunggulan dan hati bekerja dengan roh suci, jiwa berada dalam ketenangan, maka kemudian petah Allah dicerminkan dalam hati. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kami, bila mana diri berhenti bergumul untuk mencari keunggulan,
dan hati bekerja dengan Roh Suci. Jiwa berada dalam ketenangan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, Bapak Gubernur bersama wakil, para menteri dan stafnya, Bupati bersama wakil, Wali Kota bersama wakil. Kiranya hikmat dan kasih sayang Tuhan Engkau curahkan kepada mereka, agar supaya para pemerintah kami, camat, staf, lurah, RT, dan RW dapat menjalankan tugas pelayanan mereka, tanggung jawab mereka, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan, terlebih di tengah-tengah pandemi saat ini. Kami teringat para tim medis, Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Kami menyadari Tuhan bahwa mereka bekerja melayani tanpa mengenal lelah, tanpa memperhitungkan waktu dan tenaga mereka. Oleh sebab itu kiranya hikmat, pengetahuan sorga, kekuatan, kesehatan, dedikasi di dalam pelayanan Tuhan limpahkan kepada mereka selalu. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, dan semua anak didik dimanapun mereka berada. Tuhan lindungi dan pelihara mereka. Guru-guru kami saat sekarang ini Tuhan, mereka menjalankan proses belajar mengajar dengan begitu banyak masalah tantangan yang mereka harus jalani. Tapi kami percaya bahwa hikmat dan dedikasi Tuhan selalu curahkan kepada mereka. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat dimanapun mereka berada. Saat ini Tuhan, mereka sangat membutuhkan akan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, tukang grab, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi, pelihara mereka, cukupkan kebutuhan mereka, berikan sukacita selalu bagi mereka. Terlebih mereka juga bertanggung jawab di dalam segala tugas yang Tuhan percayakan kepada mereka. Kami juga berdoa untuk para pendengar yang setia dimanapun mereka berada saat ini yang berulang tahun. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.